Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai Analyzing Business Market dari Festival Tomorrowland. Perkenalkan, nama saya Noval Maulana Ramdhani. Ada teman saya Fariska Adela Putri, ada Anas Muhammad Mahfuz, dan ada Surati. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Anas. Silakan Anas. Boleh di next. Yang pertama-tama yaitu profil Tomorrowland. Festival Tomorrowland adalah sebuah festival musik elektronik yang terkenal di seluruh dunia. Diadakan setiap tahun di Boom, Antwerp, Belgia. Didirikan oleh dua bersaudara, Manu dan Michel Biers. Pada tahun 2005, festival ini telah berkembang menjadi salah satu festival musik elektronik terbesar dan paling terkenal di dunia. Festival Tomorrowland tidak hanya tentang musik, itu juga tentang seni, teknologi, dan pengalaman unik yang ditawarkan. Setiap tahun, festival ini memiliki tema yang dikembangkan secara rinci, membuat pengalaman pengunjung semakin menarik dan berkesan. Festival ini dikenal karena penggunaan teknologi canggih untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Festival ini juga telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk Best Musical Event of the Year 5 kali berturut-turut di International Dance Music Awards. DJ Mag menobatkan Tomorrowland sebagai festival musik terbaik di dunia pada tahun 2022. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari festival Tomorrowland. Masa pertama adalah asal-usul dari festival Tomorrowland, yaitu pada tahun 2005. Festival Tomorrowland pertama kali diadakan pada tanggal 14 Agustus 2005 di Boom, Belgia. Pada tahun pertama, festival ini hanya dihadiri sekitar 10.000 orang dengan sebagian besar pengunjung lokal. Pada masa selanjutnya adalah masa pertumbuhan dan ekspansi, yaitu pada tahun 2006 sampai 2009. Pada masa ini, festival pertama kali diadakan selama 2 hari. Festival ini juga telah menarik lebih dari 50.000 pengunjung. Dan pada tahun 2009, semua tiket terjual habis untuk pertama kalinya. Ya, selanjutnya adalah masa kenaikan popularitas yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, festival ini mencapai puncak popularitasnya dengan penjualan tiket yang cepat dan penjualan yang mencapai 120.000 orang dalam 2 hari. Tahun 2011, festival ini memperluas waktu ke 3 hari. Pada masa ini, festival ini menarik lebih dari 400.000 pengunjung dan menampilkan 1.000 artis di 18 panggung. Selanjutnya adalah masa recognition. Masa recognition ini eh, pada tahun 2013, festival ini memperluas ke Amerika Serikat dengan Festival Tomorrowland di Chattahoochee Hills, Georgia. Pada tahun 2014, festival ini diadakan selama 2 akhir pekan untuk memenuhi permintaan tiket yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas. Salah satu faktor yang membuat Tomorrowland sukses adalah tema dan cerita yang dikembangkan setiap tahun. Festival ini juga dikenal karena video after movie yang berkualitas tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 pembahasan, the organizational buying process. Yang pertama di sini ada bisnis market. Pada Festival Tomorrowland, pasar bisnis melibatkan transaksi antara penyelenggara acara dan berbagai pemasok atau mitra bisnis, seperti vendor makanan, penyedia teknologi panggung, layanan keamanan, serta sponsor. Pembelian untuk festival ini bersifat lebih strategis karena berkaitan dengan pengalaman acara dan logistik yang besar-besaran yang harus dikelola secara optimal untuk menjaga reputasi globalnya. Lalu selanjutnya adalah type of buying decision. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu strike rebuy, modified rebuy, dan new test. Strike rebuy adalah membeli barang atau jasa yang bersifat rutin seperti perlengkapan panggung, bahan makanan, atau layanan keamanan. Lalu modified rebuy, yaitu melakukan modifikasi pada berbagai aspek festival seperti line up artis, desain panggung, atau sistem tiket. Lalu yang terakhir ada new task. Festival menambahkan elemen baru seperti menggunakan teknologi canggih yang belum pernah digunakan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah the buying center. Nah, buying center adalah unit dalam organisasi yang terdiri dari berbagai individu dengan peran berbeda, seperti user, influencer, gatekeeper, decider, buyer, dan approver, yang bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, di festival besar seperti Tomorrowland ini, buying center mencakup tim logistik, pemasaran, dan kreatif yang bekerja sama memilih pemasok.
Tugasnya meliputi menetapkan kebutuhan, mencari pemasok, mengevaluasi proposal, membuat keputusan pembelian, dan mengelola hubungan dengan pemasok. Penjual perlu memahami kepentingan tiap anggota dan menawarkan solusi yang memenuhi kebutuhan operasional serta memberikan nilai strategis bagi seluruh ekosistem. Selanjutnya ada the buying process. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah. Ketika organisasi menyadari kebutuhan yang harus dipenuhi. Di festival Tomorrowland ini bisa berupa teknologi panggung, keamanan, atau layanan catering. Setelah itu, tim mendeskripsikan kebutuhan secara rinci, menentukan spesifikasi produk yang diinginkan, lalu mencari pemasok potensial melalui riset pasar atau rekomendasi. Nah, selanjutnya, proposal diajukan oleh pemasok dan memilih pemasok terbaik berdasarkan kualitas, harga, dan kemampuan memenuhi tenggat waktu. Setelah pemilihan, negosiasi kontrak dilakukan untuk menetapkan syarat-syarat pembelian. Pada akhirnya, kinerja pemasok dievaluasi setelah acara selesai, memastikan mereka memenuhi harapan untuk hubungan masa depan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada developing effective business marketing. Untuk bagian ini ada 5 langkah. Yang pertama ada transisi dari produk ke solusi, ada meningkatkan layanan, ada membangun merek bisnis, ada mengatasi tekanan harga, dan yang terakhir ada mengelola komunikasi. Jadi developing effective business marketing itu untuk mengembangkan program pemasaran bisnis yang lebih efektif. Tujuannya pertama tuh Murai berhasil melakukan transisi dari produk ke solusi dengan memberikan layanan yang menyeluruh kepada pengunjungnya. Festival ini juga tidak hanya menjual tiket, tetapi juga menawarkan paket penjualan lengkap. Langkah ini membantu Tomorrowland membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens mereka. Lalu, Tomorrowland juga berfokus membangun merek yang kuat dan mengatasi tantangan harga melalui strategi yang inklusif dan beragam. Dengan visi yang jelas dan tentang persatuan global, festival ini berhasil memadukan identitas mereknya ke dalam setiap aspek operasionalnya. Selanjutnya, itu ada managing business to business. Bagian ini ada 4 langkah. Yang pertama, hubungan pembeli pemasok. Ada mengelola kepercayaan, kredibilitas, dan reputasi. Ada risiko dan peluang dalam hubungan bisnis. Dan yang terakhir ada mengelola pasar institusional. Yang pertama itu hubungan pembeli pemasok di Tomorrowland melibatkan kolaborasi erat dengan pemasok berpengalaman untuk memastikan kualitas teknis terbaik dalam operasional festival. Contohnya seperti sistem suara, pencahayaan, dan panggung. Festival ini juga mengatasi risiko dalam hubungan bisnis dengan perencanaan keuangan yang komprehensif dan analisis pasar untuk meminimaliskan potensi kerugian. Selain itu, Tomorrowland juga mengelola pasar institusional dengan sangat baik, berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan perizinan yang lengkap dan menjalin kemitraan dengan sponsor yang tidak hanya mendukung secara finansial, tetapi juga meningkatkan kredibilitas festival mereka itu sendiri. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai fakta. Jadi, fakta ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan acara besar seperti Tomorrowland ini membutuhkan pembelian yang strategis yang tepat untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional terpenuhi secara efisien. Nah, dalam proses ini, keputusan pembelian seperti strike rebuy, modify rebuy, dan new tax sangat mengaruhi secara penyelenggara memilih pemasok dan bernegosiasi dengan mitra bisnis. Nah, tentang tantangan yang muncul berkaitan dengan perubahan kebutuhan acara dari tahun ke tahun, serta upaya mempertahankan daya tarik festival secara global. Terus ada masalah. Nah, di sini masalah yang pertama itu bagaimana mereka harus mengelola keputusan pembelian di tengah perubahan kebutuhan dan ekspektasi dari tahun ke tahun. Terus yang kedua itu bagaimana menghadapi perubahan harga, inovasi teknologi baru, serta menjaga hubungan dengan pemasok untuk tetap kompetitif. Terus yang ketiga itu ada masalahnya itu mengenai keputusan pembelian yang tidak tepat. Terus solusi. Jadi, solusi untuk mengatasi masalah ini
terletak pada penerapan strategi pembelian yang terstruktur dan fleksibel. Nah, penyelenggara perlu terus mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok yang terpercaya serta terbuka terhadap modifikasi atau inovasi yang relevan dengan kebutuhan festival. Nah, selain itu, dengan menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja pemasok dan anggaran yang ada, penyelenggara dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa acara dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Teknologi terbaru juga perlu diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik festival, sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan audiens yang terus berubah. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai Festival Tomorrowland. Mohon maaf bila ada kurangnya informasi dan salah penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.